somat pula kata dia. La ilaha illallah. Aduh serius ceramahnya. Yang kekal menemani kita di alam barzah, yang bersama kita di alam kubur adalah sholat. Betul nak, sholat betul. Tapi ada judul Ustadz ceramah siang ini adalah sodako. Capek aku kurasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah setiap pagi Jumat selalu melihat postingan Yayasan Tabung Wakaf Umat akan membuat pesantren. Tanahnya mana, pesantrennya mana, rumahnya mana. Inilah dia. Insya Allah akhir Desember serah kunci. Satu rumah nih harganya 252 juta. Maka duit seperak, 2 perak, seringgit, 2 ringgit yang bapak ibu saudaraku kirimkan, transferkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, jadi barang itu sudah. Ini jangan-jangan Ustadz di depan perumahan orang. Enggak, datang ke Pekanbaru, lewat jembatan Leton, menuju Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung, belok kiri, datang kemari. Pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Oh, kan udah siap Pak Ustadz. Lalu kami mau ngasih apa lagi? Nanti akan berdiri bangunan untuk aula, untuk saung, untuk asrama, untuk kelas. Kalau di total itu semua 14,1 miliar. Ini yang terpakai untuk ini saja baru 1,5 miliar. Jadi jamaah yang bingung duitnya mau dibuat kemana, jangan takut, jangan ragu. Kirim ke Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661. Bank Syariah Indonesia BSI 147 6-nya 7 kali 666 6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bisa juga ke Bank Muamalat 2210 666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya hubungi nomor ini, admin Yayasan 0852 6541 6060. Mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak yang belum makan. Anak raja memakai katun dipakai bersulam kertas. Kalau hendak berbalas pantun, janganlah menengok kertas. Anak raja memakan manggis. Manggis dibeli di tengah kota. Kalau ada yang mengatakan saya manis, nampaknya perlu bertukar kacamata. Alhamdulillah kita semua hari ini berkumpul. Ibu-ibu sehat semua. Bapak-bapak sehat semua. Ibu-ibu juga. Oh, akan datang kalau mau buat pengajian. Kalau bisa pentasnya jangan jauh-jauh. Kalau mau buat pengajian akan datang pentasnya jaraknya dari pentas Ustadz paling jauh 3 meter. Kalau yang jauh begitu itu namanya pentas keyboard tunggal dangdut. Nah, karena kalau orang pengajian dia mesti dekat supaya ada kontak antara ustadz dengan jamaah, supaya ada kontak hubungan hati antara ustadz dengan ibu. Kalau jauh begitu, kalau keyboard tunggal memang mesti jauh. Karena kalau dekat, penyanyi itu roknya pendek. Diterkam bapak tuh penyanyi itu. Itu maka dibuat dia jauh. Ketawa ibu tuh membayangkan bapak tuh menerkam penyanyi. Ibu-ibu, apa bu? Takut kecewa? Tak nyambung. Insya Allah semuanya sehat, amin. Semua yang hadir nih panjang umur. Ibu-ibu insya Allah suaminya selamat dari pelakor.
Tengok tuh Pak, saking takutnya mereka Bapak dilarikan. Kuat aminnya, amin katanya. Ini kenapa banyak betul kamera yang merekam ini? Bersama kami ini ada Ketua Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis. Kita ini masuk kabupaten mana? Bengkalis. Saya dari Pekanbaru tadi tertidur, buka mata belum juga sampai. Tertidur belum juga sampai. Saya sangka udah sampai di Medan ini. Masih Bengkalis. Ini Ketua Basnas, namanya Ustadz Ali Ambar. Kalian anak-anak gadis duduk di belakang. Jangan kalian belakangi oma-oma. Nanti kalian durhaka tak laku-laku. Ada bersama kita namanya Ustadz Al-Nob Dinar. Ustadz Al-Nob Dinar ini Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dialah yang membawa kami pada hari ini. Doakan supaya beliau sehat walafiat. Program kami ini membagi-bagi beras. Tapi berasnya ini kami bawa ke Bagan Benio. Kalau hendak ke Bagan Benio, singgah sebentar ke Tasik Serai. Udah gitu aja. Karena itu bukan pantun, karena memang perjalanan kami. Tapi bisa juga kalau mau dilanjutkan. Kalau hendak ke Bagan Benio, singgah sebentar ke Tasik Serai. Sudah lama ingin berjumpa, baru jumpa kejap tapi sudah bercerai. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Amin. Doakan supaya Ustadz Somad husnul khotimah, masuk surga. Jamaahnya saya bawa insyaallah. Kami rencana ke surga lah, kemana lagi? Kami rencananya mau membagi beras. Tapi begitu kami mau bagi beras, kami tengok rumah orang di Tasik Serai ini cantik-cantik. Akhirnya beras itu kami bawa balik. Mantap. Ibu yang paling mengerti suasana hati saya. Berasnya akan kami bawa ke Bagan Benio. Maksud kami kalau beras ibu lebih, tolong bawa kemari biar kami bawakan. Dan ada kabar gembira buat ibu-ibu, kami membawa dokter-dokter untuk khitan massal. Kalau ada laki ibu yang gatal, bawa ke sini. Biar kami habiskan sekalian. Cocok katanya. Cocok. Tidak ada alasan orang Tasik Serai anaknya tak bersunat. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Cuman saya khawatir nanti banyak yang mendaftarkan suaminya. Udah bersunat? Belum? Masukkan. Insya Allah jadi anak soleh. Jadi anak soleh insya Allah. Amin. Kabar soleh. Mantap. Kelas berapa nak? Kelas 1. Oh sebaya anak saya. Sebaya Hazik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hidup kita ini singkat. Berapa banyak orang yang sehat walafiat mampus mati. Yang akan kita bawa mati nanti apa? Itu yang punya sawit sejauh mata memandang. Ada orang mati bawa brondol? Ada? Ibu yang jilbabnya cantik, bajunya bagus, ada yang mati bawa jilbab, bawa baju bagus? Tak ada. Yang kekal abadi mana? Yang membeli batako 1, 2, 3 batako. Batakonya sudah ada. Beli 2, 3 sak semen. Itulah yang akan kekal abadi nanti setelah kita mati, mengalir pahalanya insyaallah. Amin. Kalau ada orang yang bisa segalanya, itu namanya Superman. Kalau ada laba-laba yang bisa melompat-lompat, namanya Spiderman. Kalau ada yang bisa mendidik anak-anak kita, namanya Pak Rosimen.
Ustadz Rosiman. Ini Batakunin itu apa Ustadz Rosiman? Untuk bangun lokal rencana Ustaz. Hah? Untuk bangun lokal rencana Ustaz. Batakunin untuk membangun lokal. Batakunya sudah ada, semen, batu kerikil, batu bata. Belajar anak-anak pagi, petang, siang, malam. Belajar baca Quran, tengok tadi Qori'ah mantap. Belajar fikih, belajar hadis. Mati kita dimakan cacing tanah, tapi pahalanya tetap mengalir. Itulah dana amal jariah. Percaya ibu? Terserah, mau tak percaya tak apa-apa, tak aku paksa. Mau ibu kasih duit beli semen, silakan. Mau bapak kasih duit beli batu bata, silakan. Mau ibu kasih duit beli kerikil, beli pasir, silakan. Yang pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin bakhil, silakan. Kau bawalah duit itu masuk ke liang lahat. Ada orang mati bawa duit? Dulu saudara kita orang Tionghoa, orang Cina, kalau meninggal bawa duit. Sekarang tidak bawa duit. Kenapa? Takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu, sekarang hantu tuh takut sama maling. Ketawa ibu itu membayangkan hantu takut sama maling. Saya cuma ingin mengatakan bahwa hidup kita ini sementara. Apalah yang mau dicari Ustadz Somad jauh-jauh ke Bagan Benio, singgah sebesar ke Tasik Serai. Masuk saya ke dalam nama kampung Tasik Serai. Saya tengok di dalam kelas tak ada serai. Yang ada anggur, jeruk. Hebat. Inilah hebatnya Tasik Serai. Tasik Serai, serainya tak nampak. Buah anggur, buah pokoknya tak ada. Tapi orang di sini insya Allah luar biasa. Kenapa? Akan mengalirlah pahalanya ke alam kubur, alam akhirat insya Allah. Amin. Kalau saya nanti ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, hai Abdul Somad, sudah ceramah kau ke Tasik Serai? Sudah ya Allah. Sudah kau sampaikan ke orang Tasik Serai bahwa kalau dia bangun kelas anak-anak belajar di sana pahalanya akan mengalir? Sudah ya Allah. Apakah mereka ada yang bersedekah atau tidak? Aku tak tahu. Karena sesudah itu aku langsung ke Bagan Benio, masuk ke dalam. Tapi insya Allah sudah aku sampaikan, sehingga nanti kalau di padang mahsyar ditanya Allah, ditanya malaikat kiraman katibin mungkar nakir Malik Ridwan bertanya, aku sudah selesai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bagi bapak ibu, setelah aku sampaikan ini, jumpailah Ustadz Rosiman SP, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah MTS Miftahul Huda. Datang, tanya beliau, Ustadz Rosiman, berapa sak semen lagi? Berapa perlu lagi pasir, berapa mobil? Batunya berapa? Tanya. Ibu mau ngasih? Enggak, mau nanya aja. Nanti setelah saya pergi, mau ibu bertanya ke Ustadz Rosiman, berapa sak semen lagi? Ibu diam, diam itu tanda setuju. Diam dia. Itu tanda diam itu dua kemungkinan. Pertama tanda setuju, yang kedua tanda tak mau keluar duit. Kami nanti akan masuk ke dalam, menginap di dalam, acara pembagian beras, penyerahan Al-Quran, membangun kelas sekolah di dalam yang katanya kabarnya udah mau tumbang. Iktikaf nanti malam, sholat tahajud, sholat witir, berzikir sampai subuh. Besok pagi barulah kami pulang lagi ke Pekanbaru. Setelah itu dapat apa? Mengharapkan amal jariah. Kalau mati teranglah kubur kami insya Allah. Hidup ini sebentar bu. Berapa banyak orang yang kaya-kaya dulu mati. Di Tasik Serai ini orang kaya mati. Yang jadi kepala desa, pejabat-pejabat mati. Semuanya akan mati menghadap Allah. Yang dibawa mana? Sodaqotun, sedekah jariah. Siapa yang mewakafkan tanahnya dulu untuk sekolah MTS Miftahul Huda, Yayasan Miftahul Huda Tasik Serai, Kementerian Agama Republik Indonesia, alamat Jalan Cempaka kilometer 30 Desa Tasik Serai, NPSN 104995150. Madrasah hebat, bermartabat, akreditasi B. Daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini.
Ibu enak ketawa aja, kiki 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 kiki. Aku yang bercakap. Pripun kabare ape? Banyak orang Jawa di sini. Biado ala kita sasudena. Tak ada. Ada. Kenapa ibu bilang tak ada? Ada. Baakabanya ranca. Ada. Mau orang Jawa, mau orang Minang, mau orang Batak, mau orang Mandeling, semua akan maniknat. Mati kita semua. Ada yang hidup tak mati-mati? Tak ada mati. Nabi pun mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bedanya apa? Bedanya sesudah mati ada orang yang dililit ular karena tak sholat. Ada orang yang dihimpit tanah karena pelit, bakhil. Ada orang yang kena azab kubur. Itulah mengapa kalau kita lewat di kubur membacakan doa selamat supaya orang selamat dari kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Supaya selamat dari azabku. Suara saya jelas ke sana? Ini mikrofon ini bukan setelan untuk ceramah. Kalau untuk ceramah itu dia tak boleh ada eko. Ini pakai eko. Eko ini suaranya menggema. Bapak, ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dulu yang mewakafkan semen? Siapa dulu yang mewakafkan kelas? Siapa yang dulu yang mewakafkan? Maka semua yang mewakafkan tanah ini, walaupun tak kita sebut namanya, pahala mengalir ke makam mereka sampai hari kiamat. Amin. Ibu, kalau mau pahalanya mengalir ke kubur ibu, sedekah. Bapak, kalau mau pahala mengalir ke kubur bapak, sedekah 2-3 sak semen. Bapak, ibu, kalau mau pahalanya mengalir, sedekah. Datang ke Ustadz Rosiman. Takut ngasih duit, kasih semen. Takut ngasih semen, kasih duit. Tak ada semen, batu kerikil. Batu kerikil tak ada, pasir. Pasir tak ada, batu bata. Tak juga ada teh manis dingin. Buatkan teh manis, gorengkan bakwan 2 biji. Nah, antarkan. Aku tak bisa ngasih apa-apa Ustaz Rosiman, tolong kasihkan ke tukang-tukang itu. Tak juga bisa ngasih apapun, datang senyum aja. Jangan semen pun tidak, batu bata pun tidak, kerikil pun tidak, duit pun tidak. Tiba-tiba datang kemana menengok, ini bangunannya kurang bagus. Udahlah tak mengasih duit, tidak membantu, mengejek-ejek pula. Ini nampaknya ini ada korupsi nih. Kalau ada yang model begitu, tenang aja Ustaz Rosiman, jangan lawan, galian cor, masukkan di situ. Cor sekalian. Untuk bahan pondasi. Tapi insya Allah di Tasik Serai ini orangnya baik-baik semua insya Allah. Amin. Dari mana Ustaz tahu orang Tasik Serai ini baik? Disambutnya saya dengan lagu solawat. Kelompang kelempung, kelompang kelempung, kelompang kelempung, kelompang kelempung. Dikasihnya, cobalah tengok, semangka. Di rumah-rumah orang kaya itu kadang bertamu kita, pas mau diambil semangka sama pisang, rupanya kaca. Di Tasik Serai asli. Tengok, bunga cantik-cantik. Di tempat orang-orang kaya itu, ini dimasukkan ke dalam pagar besi karena takut pencuri. Di Tasik Serai keladi, cobalah tengok. Ini entah punya siapa yang dipinjam panitia ini. Punya sekolah. Mantap. Ini daun bakung. Kalau ada yang terkilir, bagus dilepoh-lepohkan ke kaki. Dililit-lilitkan. Jadi pesan pertama yang ingin saya sampaikan, sedekah. Siap ibu bersedekah? Siap ibu bersedekah? Kenapa Ustadz tak suruh bapak tu bersedekah? Yang punya sawit memang dia, yang punya tanah memang dia, yang menanam memang dia, yang memupuk memang dia, yang membrondol memang dia, yang mengambil rumput memang dia, yang memanen memang dia. Tapi yang megang duit, inilah yang megang duit. Jatuh.
Coba tengok, dari tatapan matanya kan nampak mata-mata duitan semua. Tapi duitnya semuanya insya Allah halal. Ibu memang mesti pegang duit itu, Bu. Pegang duit itu, Bu. Ibu pegang duit itu, Bu. Karena kalau kalian kasihkan ke dia, berbini lagi nanti dia. Betul katanya. Tidak, bapak tuh baik-baik semua. Cuman dia baik kalau sedang tak betul katanya. Pesan pertama yang ingin ku sampaikan Bapak Ibu, sedekah. Orang mati itu kalau ditanya, hai mayat-mayat, hai orang yang dikubur, kalau ku kasih kau nyawa lagi, kalau ku hidupkan kau lagi, kau mau apa? Apa kata orang dikubur itu? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasih aku hidup ya Allah, sekejap aja ya Allah, berilah aku hidup ya Allah, sedetik saja ya Allah. Kalau ku kasih kau hidup sedetik, kau mau apa? Fa asaddaqa, aku mau solawat pula kata dia. Aku mau bersedekah ya Allah. Orang mati tak bisa lagi bersedekah. Maka insya Allah ibu-ibu yang selama ini pelit, alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu kalau kami wirid Yasin dilemparkan kotak 1000 kerincing. Sesudah Ustaz Somad ceramah di Tasik Serai, berubah orang kampung kami sedekah Ustaz. Berapa ibu tuh ngasih? 1.500. Jadilah ada perubahan. Insya Allah yang 1.500 masuk surga. Cuman agak lambat sedikit. Kami udah sempat muak kami di surga itu, barulah masuk dia. Dari mana nih? Dari Tasik Serai. La ilaha illallah. Itu ibu tengok mobil BP di belakang. Coba tengok mobil di belakang. Gambar siapa paling besar di mobil itu? Gambar saya. Bukan punya saya mobil itu. Mobil itu sedekah orang dari Jakarta. Maka setiap bannya berputar, minyaknya mengalir. Betul. Tapi setiapnya bannya berputar, mengalir ke orang BP, pahalanya mengalir. Kami pun tak tahu entah siapa nama orang yang bersedekah, tapi mengalir pahalanya. Kenapa dibuatnya gambar Ustadz di situ? Untuk iklan. Termasuklah, tengok yang paling besar gambar saya dibuat orang sini. Gambar yang paling besar pertama gambar saya. Habis itu baru gambar dokter yang motong-motong itu, menyunat-nyunat. Habis itu barulah anak-anak yang pakai sarung yang kesakitan kena sunat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang orang bertanya, pulang Bapak Ibu ke rumah ditanya orang, siapa tadi yang ceramah di MTS Miftahul Huda Tasik Serai itu? Ustaz Somad. Apa isi ceramahnya? Entah, ketawa-ketawa aja, kita tengok orang itu. Ini bukan majelis ketawa-ketawa. Mesti kuingatkan ini, pesan yang pertama adalah siap bersedekah. Ibu kalau mau masak pagi, ambil segenggam, masukkan ke kresek. Kalau mau beli minyak, beli bawang, beli cabai, beli tomat, beli serai. Serai jangan beli lagi, sini kampungnya. Ambilkan 1.000-2.000 perak, masukkan ke kresek. Nanti setelah sebulan, serahkan ke Ustadz Rosiman. Itu nanti dibagikan ke fakir miskin, anak yatim dan du'afa. Itu yang akan mengalir ke kubur kita, Bu. Bapak tuh memang hari ini apa kata dia kepada ibu? Kaulah bulan, kaulah bintang. Dunia sepi tanpamu, Beb. Tapi begitu ibu mati, inilah Ustaz Somad ini. Saya tak senang dengar ceramah Ustaz Somad ini. Pas giliran mati, saya jadi bilangnya mati. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang mereka yang mati. Begitu bapak tuh mati, masuk ke liang lahat, menangislah ibu-ibu di tepi kubur. Mata kepala saya sendiri menengok. Waktu suaminya mau dimasukkan ke liang lahat, apa kata dia di tepi kubur? Abang! Abang! Ustadz yang mau membacakan doa di situ dilarangnya. Jangan masuk, Bu. Jangan masuk, Bu. Saya diam aja. Saya diam aja. Maksud saya biarkan. Mau tak ibu nih masuk? Kira-kira mau tak dia masuk dalam? Kira-kira mau tak dia masuk dalam? Jadi sebetulnya yang dia mau nangis-nangis itu apa? Itu actingnya aja.
Iya kan, Bu? Sehidup semati kata dia. Kau mati, aku hidup. Yang kekal sehidup semati, yang menemani kita di liang lahat, yang bersama kita di alam barzah adalah somat pula kata dia. La ilaha illallah. Aduh, serius ceramah ini. Yang kekal menemani kita di alam barzah, yang bersama kita di alam kubur adalah solat. Betul nak, solat. Solat betul, tapi ada judul Ustadz ceramah siangnya adalah sodako. Capek aku kurasa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bangga tak ibu menengok anak ibu pandai mengaji baca Quran tadi? Bangga tak ibu menengok anak ibu jilbabnya panjang pakai baju kurung? Maulah pula anak-anak mendengar Ustaz Somad ceramah. Ini menunjukkan bahwa anak ini anak-anak baik-baik semua. Amin. Maksud Ustaz Somad apa? Masukkan anak kita ke MTS Miftahul Huda. Siap memasukkan anak ke MTS Miftahul Huda? Jilbabnya panjang, pandai baca Quran, solatnya terjaga, belajar akidah, belajar fikih, belajar tauhid, belajar tafsir, belajar hadis. Saya sendiri pun tak sanggup mendidik anak saya di rumah. Saya serahkan ke sekolah. Maka saya mengajak kepada bapak ibu semua di Tasikserai, masukkan anak ke MTS Miftahul Huda. Masukkan anak ke MTS Miftahul Huda. Masukkan anak ke MTS Miftahul Huda. Ya Allah, udah aku sampaikan ya Allah. Kalau orang Tasikserai ini tak juga mau mendaftarkan anaknya, jadi hantulah anaknya ya Allah. Aku udah aku sampaikan. Tak juga mau menyekolahkan anak. Di sini dia sudah dididik dengan baik. Kalau tamat dia MTS ini, ada aliyahnya Ustaz Rosian? Ada. Ustaz Rosiman? Ada aliyah? Padahal rumah cantik-cantik, sawit sejauh mata memandang. Kenapalah kalian biarkan dindingnya kayu, jendelanya mau tanggal? Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sesudah Ustaz Somad pulang, ini banyak pembangunan insyaallah. Ingat, matilah hendaknya masyarakat Tasikserai ini insyaallah. Masukkan anak ke sekolah umum, rambutnya bertanggalan, roknya pendek, pacaran, banyak pula sawit-sawit, keluar dari sawit gembong 9 bulan. Coba tengok anak-anak kita bajunya baju kurung. Kenapa disebut baju kurung? Kakinya dikurung, rambutnya dikurung, lututnya dikurung. Selamat dia dunia, selamat dia akhirat. Rabbana hablana minas. Di sini dia sudah dididik. Jam berapa pulang sekolah MTS Miftahul Huda Ustaz Rosiman? Pandemi ini kita jam 11 balik. Jam 11 balik. Tapi setelah jam 11 tanggung jawab ibu-ibu. Hari Sabtu sore pacarnya sudah datang, naik sepeda motor yang kenal potnya sudah disunat. Bukan salahku, salah pacarnya lah. Kenapa kenal potnya disunatnya? Apa pula aku kalian salahkan? Bu, saya bawa anak ibu makan mie ayam ya. Ibu kasih. Bu, ku bawa anak ibu makan bakso ya. Ibu kasih. Tidak, sekali tidak. Jangan bawa anak gadisku. Selangkah dari rumah ini kau bawa, neraka jahanam tempat kalian. Berani ibu berkata begitu? Apa pula ibu ketawa? Aku serius ini. Bu, ku bawa anak ibu sebentar aja ya ke pasar beli mie ayam makan bakso. Tidak, sekali tidak, tidak. Nanti kami belikan ibu mie ayam pakai bakso. Boleh. Ingat bu,
Banyak orang tua sekarang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Lebih mau makan di kresek daripada makan di piring. Dipakaikan jilbab bagus-bagus dia tak mau. Dipakaikan baju panjang dia tak mau. Dipinang dia tak mau. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Malu. Gara-gara malu. Mim datang malam wa depan lu. Malu. Mengakatkan anak dengan emosi di depan Pak Gua. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan marah. Bisa kau datang lagi karena gembong 9 bulan mati lah kau. Ya Allah, jagalah anak-anak gadis kami di Tasik Serai ini ya Allah. Narkoba sudah masuk desa. Betul. Mabuk sakau, dangdut jam 2 malam, balik berantem. Anak laki-laki bengkaknya di kepala, anak perempuan bengkaknya. So kau sebut lagi bu, malu kita. Tapi insya Allah ada yang menyelamatkan. Saya bersyukur kepada Allah. Andai tak ada madrasah Miftahul Huda, andai tak ada MTS, andai tak ada Aliyah, kami mesti mendirikan Aliyah bersama Basnas. Tapi alhamdulillah Aliyah sudah ada. Abdul Somad tinggal datang berceramah saja. Walaupun jamaahnya hanya 2-3 orang aja. Karena kalau ramai-ramai kita bisa ditangkap karena Covid, tak boleh ramai-ramai. Mesti jaga jarak, mesti cuci tangan, mesti pakai masker. Mana Ustaz pakai masker? Nih. Saya tak bisa ceramah lama-lama karena nanti pesawat mau ke Benio. Hah? Naik sampan. Katanya helikopter udah menunggu. Astaghfirullahaladzim. Kok tahu naik sampan pakai baju renang saya tadi? Masya Allah, tabarakallah. Apalah isi ceramah Ustaz Abdul Somad tadi? Yang pertama sodakoh, yang kedua sekolahkan anak sekolah agama. Ustadz Ali Ambar dari Pulau Rupat, di mana dia disekolahkan orang tuanya? Disekolahkan orang tuanya dari Pulau Rupat ke Darussalam Batu Besurat. Ustadz Ali Ambar. Ustadz Al-Nabdinar disekolahkan orang tuanya kemana? Ke Mesir. Tahu ibu Mesir? Sesudah Dumai ke kanan. Aku bu, saya sekolah ke Mesir 4 tahun tak balik. Kita lanjutkan setelah truknya lewat. Cepat sikit Pak Supir, lama pula. Udahlah kenal pot tu kuat pelan-pelan pula. Bukannya pula kaca, senyum pula dia. Saya bu, saya adik-beradik 2 orang. Saya anak pertama, adik saya 1, dua-duanya laki-laki. Tak ada anak omak saya perempuan. Izin saya, mak aku mau pergi ke Mesir. Pergilah kau ke Mesir. Nanti kalau mak meninggal macam mana? Mati itu dimanapun mati nak. Pergilah kau ke Mesir. Tak ada dihalang-halanginya saya ke Mesir. Pergi saya ke Mesir. Tamat dari Mesir, pergi saya ke Maroko. Selesai Maroko, pergi saya ke Sudan. Pulang saya. Sempat saya menjaga emak saya serumah 11 tahun. Sakit kepalanya saya kusukkan. Tak bisa dia masak, saya masakkan. Saya carikan tukang cuci. Saya tolongkan, saya bawakan ke kampung ziarah. 11 tahun sempat berbakti. Anakmu mau sekolah, jangan kau tahan-tahan. Kalau ada anak dari Tasik Serai mau ke Mesir, lepas sejauh mata memandang. Dia akan pulang nanti membawa dakwah Islam ke kampung kita, bu. Apalagi anak ibu banyak. Itu nomor berapa? Entah 13 kah 15 ya. Orang sekarang susah punya anak. Sampai pergi ke Singapura untuk bayi tabung. Bayi tabung tuh ibu pikir murah, 100 juta bayi tabung. Itu pun tabung yang tabung-tabung second lah itu. Ibu di Tasik Serai bersin hamil, bersin lahir. Silakan anak ibu banyak. Tapi yang inilah ibu di ceramahnya kiki. Silakan anak ibu banyak. Yang satu jadi dokter, amin. Yang satu jadi ustadz, amin. Yang satu jadi orang kaya punya sawit, amin. Yang satu jadi tuan tanah, amin. Yang tuan tanah itu namanya tuan baron. Ya Allah, jadikanlah anak-anak Tasik Serai ini anak-anak yang soleh dan solehah.
Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Khusus anak munak yang ada di atas pentas nih, dia dikasih bonus. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah maftah lana abwabar rizqi. Bukakan pintu rezeki kami di Tasik Serai ini ya Allah. Buahkan banyakkan buah sawit ini ya Allah, supaya bisa kami berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah, supaya anak-anak kami bisa menjadi anak-anak yang takut kepada Engkau ya Allah. Rabbana hab lana minas sholihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik ya Allah. Allahumma dfa' anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina. Selamatkan anak kami dari zina, selamatkan anak kami dari narkoba, selamatkan anak kami dari LGBT, selamatkan anak kami dari riba, selamatkan anak kami dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Tasik Serai ini negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Ibu-ibu kami, kakak-kakak kami, jadikan mereka istiqomah iman dan Islam. Bapak-bapak kami, jauhkan mereka dari segala perbuatan maksiat ya Allah. Condongkan hati mereka senantiasa berzikir, mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma ja'alna muqimis shalah. Jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum salat, bukakan pintu hatinya supaya salat ya Allah. Anak-anak cucu kami, jadikan mereka orang-orang yang menegakkan salat sampai cucu cicit sampai hari kiamat ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kalau sampai usia kami datang malaikat maut mencabut kami, jadikanlah kami mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, umat kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali azwajina, pasangan hidup suami istri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.